Setelah video kemarin saya publik dan banyak sekali orang yang berkomentar kepada saya tentang ada apa yang sebenarnya, apa alasan beliau yang sebenarnya, atau kenapa beliau bisa memberikan komentar-komentar yang sedemikian rupa. Awalnya saya tidak paham, teman-teman. Ya, saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba beliau memberikan postingan tidak setuju dengan Harry Pras dan lain sebagainya. Namun setelah saya mendapatkan informasi dari beberapa ikhwan bahwa ada isu, ya sekedar isu teman-teman, sekedar isu bahwa beliau ini juga mendukung Husein Gaza. Katanya ya, hanya sekedar isu, saya tidak tahu kebenarannya. Dan saya tidak percaya itu awalnya. Terus yang kedua, ada juga yang share kepada saya, beliau berfoto dengan orang yang mengajak saya kemarin untuk bertemu. Seperti ini fotonya. Jadi semakin jelas kenapa beliau di dialog yang kedua, dialog yang pertama tidak sekeras itu. Tapi di dialog yang kedua, dia mulai agak, ya begitulah, bahasanya kurang enak untuk didengar. Namun saya masih berspekulasi, mungkin beliau memang niatnya baik, ingin menasihati saya. Dan saya pun tidak menanggapi itu secara buruk, teman-teman. Tetap saya menghormati beliau, menanggapi dengan sopan dan lain sebagainya. Sampai video ini dibuat pun, ya tanggapan saya kepada beliau orang baik. Namun dengan cara beliau seperti itu, saya juga tidak sepakat. Yang pertama, kalau kita mau berbicara tentang nasihat beliau, ya nasihat beliau itu benar untuk kita belajar bahasa Arab lah minimal. Dan ini selaras teman-teman dengan berbagai macam narasi dari orang-orang yang membenci saya dan membenci guru-guru saya, bahwa Harry Pras tuh kalau ingin berbicara akidah harus bisa bahasa Arab dulu. Sama senada dengan pernyataan pemuda yang kemarin pulang dari Mesir 9 tahun katanya, sampai ke Indonesia dia membatalkan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita tidak mengingkari kelompok Syiah itu ada penyimpangan di dalamnya. Saya berkali-kali menegaskan itu, tapi heran saya juga. Seorang muslim tidak boleh dikeluarkan kecuali mengingkari hal yang prinsipil dalam agama. Dia masuk ke dalam syahadat, dia masuk kepada agama Islam dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dengan segala turunannya. Anda keluar dari agama ini kalau mengingkari syahadat dan segala turunannya itu. Sangat luar biasa. Padahal tidak selevel. Kan Ustadz Abdu di situ berbicara masalah selevel. Lalu kita juga bisa menyaksikan kemarin orang yang kemarin dibela oleh Ustadz Abdu. Di situ beliau menyatakan jangan kritik Adi Hidayat karena dia berada di level yang berbeda. Saya juga memberikan pernyataan Ustadz Adi Hidayat berada di level yang berbeda. Kalau berbicara masalah pendidikan, kemarin Profesor Buya Syakur juga dikritik oleh Adi Hidayat. Bahkan Ustadz Adi Hidayat menyatakan, apakah yang menyatakan seperti itu Islam? Ummul Mukminin pertama mungkin Sayyidah Khadijah. Ada pendapat bahwa beliau selama hidupnya tidak memeluk Islam, Ustaz. Ya. Ini gimana Ustaz pendapat Ustaz? Itu yang berpendapat demikian orang Islam atau bukan? Sampai dipertanyakan seperti itu loh Buya Syakur. Padahal Buya Syakur jauh levelnya, profesor. Ya, ini kalau mau berbicara masalah pendidikan Buya Syakur profesor, sedangkan Adi Hidayat dulu belum doktor, belum. Tapi ya sudahlah, karena beliau sendiri mengaku kepada saya berada di satu organisasi dengan Ustadz Adi Hidayat. Jadi hal itu mungkin menjadi pertimbangan beliau tidak memberikan kritikan, meskipun fatwa-fatwa Ustadz Adi Hidayat itu menyimpang, teman-teman. Seperti menyatakan Asy-Syu'ara surah pemusik, itu menyimpang. Surah Maryam ayat ke-30, 31 mirip dengan Yohanes 3 ayat 16, itu juga keliru, menyimpang. Terus yang ketiga, guru skumpul waliyun min auliyaillah, itu juga sangat-sangat menyimpang dan dampaknya sangat-sangat buruk kepada umat, yang dimana meyakini orang seperti guru sekumpul bagi orang-orang awam, yang dimana banyak orang-orang awam mendengar pernyataan itu akan semakin hulu kepada guru sekumpul dan haulnya akan dirayakan terus-terusan, acara bid'ahnya akan terus-terusan. Ya, top memang teman-teman. Dan di sini kembali lagi kepada tawaran dari Ustadz Abduh, menawarkan dia kepada saya, paling tidak Mas Iri belajar bahasa Arab, kita mau bikin program jadi begini begitu. Awalnya saya tertarik teman-teman, meskipun saya juga sedang belajar sedikit demi sedikit. Setelah saya mulai tertarik, beliau malah langsung bikin status-status lagi yang kurang enak. Akhirnya saya balas juga dengan status saya. Perhatikan, kalau memang ngerti agama itu harus berbahasa Arab, maka pertanyaan yang sangat penting untuk kalian jawab, kenapa seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang dia fasih berbahasa Arab, sehari-hari berbahasa Arab, kenapa tidak bisa masuk ke dalam Islam? Seperti paman Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib, kenapa tidak masuk ke dalam Islam?
Kenapa? Dan banyak lagi orang-orang yang dimana mereka itu berbahasa Arab tapi tidak mau masuk Islam, malah memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan juga tercatat di Arab Saudi sana, teman-teman, meskipun sehari-hari mereka berbahasa Arab, di sana sendiri ada hampir 3 juta umat yang memeluk agama Nasrani. Di Palestina pun ada yang beragama Nasrani, meskipun mereka fasih berbahasa Arab. Jadi teman-teman, fasih berbahasa Arab bukan jaminan kita mendapatkan hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena juga banyak orang menjadi TKI ke Arab sana pulang nggak jadi ulama meskipun fasih berbahasa Arab. Perlu dipahami sampai di situ. Dan yang ingin saya bahas di sini bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi mengenai keberpihakan beliau kepada orang-orang yang sedemikian itu. Foto dengan ini, foto dengan itu, ya sudah mulai terlihat jelas teman-teman. Dari pembelaannya kepada Ustadz Adi Hidayat ketika menyatakan nggak pantas loh, kamu itu harus sadar diri, level kamu itu masih jauh dengan Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu gelarnya sudah S3, kamu itu masih anak TK, mungkin anak TK atau SD begitulah ya. Karena memang kalimat-kalimat seperti ini sering saya dengarkan dari orang-orang NU. Ternyata orang yang dianggap salafi pun seperti Ustadz Abdul itu sama, bahasanya sama teman-teman. Saya harus kuliah dulu S2, S3 untuk bisa membantah Adi Hidayat. Apakah banyak melupakan ya, yang dimana di dalam sejarah Islam seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah dikritik di depan umum oleh seorang ibu-ibu. Ada seorang perempuan mengkritik depan umum kepada Umar bin Khattab ketika berfatwa tentang hukum mahar. Yang dimana fatwa Umar bin Khattab itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Akhirnya ditegur depan umum teman-teman. Padahal sangat bisa loh. Umar bin Khattab sangat-sangat bisa untuk menyatakan kepada perempuan itu, "Hei ibu, saya ini Amirul Mukminin. Level saya dengan ibu itu jauh." Bisa Umar bin Khattab menyatakan seperti itu. Tapi Umar tidak mengucapkan itu teman-teman. Tidak seperti Ustadz yang dibela oleh beliau ini, yang dimana saking tidak maunya dikritik, membawa skripsi dari Ustadz Muflih Safitra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyerang personal. Nyerang personal. Jadi model seperti ini yang dibela. Terus membela Ustadz Abdul Somad juga. Ustadz Abdul Somad sama dengan kita, manusia biasa. Kalau saya tidak sepakat dengan Ustadz Abdul Somad, ya wajar. Karena Ustadz Abdul Somad sendiri tidak sepakat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Anda juga menganggap wajar. Kesaling tidak sepakatan itu adalah kewajaran. Bukan berarti kalau kita tidak sepakat, siapa kamu kok tidak sepakat dengan Ustadz Abdul Somad? Ustadz Abdul Somad sendiri tidak sepakat dengan ucapannya sendiri. Dimana kemarin ketika dia membahas tentang Walid, film Walid, dia mengaku kalau tidak pernah memegang atau menyentuh tangan perempuan. Tetapi pada kenyataannya ada rekam jejak digital beliau yang dengan sengaja salam-salaman dengan perempuan. Saya di WA orang, Ustadz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Oke, jadi Ustadz Abdul Somad menjelaskan di sini bahwa beliau tidak pernah bersalaman dengan santri. Mungkin murid-murid beliau atau bagaimana jemaah-jemaah beliau. Tapi ada satu fakta, ini malah menampar beliau sendiri. Ini videonya. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan ke kepala kamu. Ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu. Khairan, lebih baik. Min antamus saya dan mura'atin la ta'illu lahu. Daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan udah ngulurkan tangannya, Pak Ustadz, saya sebetulnya nggak mau. Daripada dibiarkan kan mubazir. Di posisi dia mungkin sudah jadi ustadz atau masih belum, saya tidak paham teman-teman. Ya, ada dia sendiri dengan ucapannya sendiri tidak sepakat. Ustadz Abdul, antum selalu nyindir saya. Berapa postingan antum tentang saya? Lebih dari 5 postingan antum itu membahas saya. Harusnya kita di dalam hal seperti ini tidak perlulah. Kalau memang kita satu tujuan di dalam mendakwahkan sunnah ini, ya tidak perlu dengan cara seperti itu. Namun setelah saya semakin menyimak, ternyata antum memang seperti ini. Memang ada ketidaksepakatan di antara kita. Saya pun tidak sepakat dengan antum yang membela Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya. Karena jelas kalau memang strategi dakwah, kalau memang saya dulu ketika berdebat, saya pernah berdebat dengan salah satu syekh yang dimana beliau itu mensupport Adi Hidayat juga. Ketika saya tanyakan nih, bagaimana pendapat antum tentang pernyataan Adi Hidayat yang
menyebut guru sekumpul itu adalah wali Allah. Beliau juga berhusnuzan kepada Ustadz Adi Hidayat bahwa tidak mungkin Ustadz Adi Hidayat itu menganggap guru sekumpul wali Allah. Tidak mungkin. Sedangkan pada kenyataannya Ustadz Adi Hidayat memang memuji-muji orang-orang sufi. Dari guru sekumpul, Umar bin Hafiz, dan lain sebagainya. Para habaib dia puji-puji. Ya semakin tahu saya gerakan beliau mau kemana, semakin tahu. Dan ini bukan juga hal yang patut untuk kita tutup-tutupi. Oh, kita harus tutupi loh. Kita gak boleh membahas Ustadz Adi Hidayat karena Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa. Kita belum ada apa-apanya bagi dia. Kita masih anak TK, beliau sudah doktor. Kalau hal seperti ini menjadi pertimbangan, terus lagi karena Adi Hidayat itu memiliki banyak masa. Umar bin Khattab, panglima perang, Amirul Mukminin, punya banyak masa, petinggi Islam dan lain sebagainya. Tapi ibu-ibu berani mengkritisi Umar dan Umar tidak menyalahkan. Umar bin Khattab tidak menyalahkan ibu-ibu itu. Malah beliau mengapresiasi dengan berterima kasih, kembali ke mimbar lalu beristighfar dan menarik fatwanya bertaubat kepada Allah. Itu Umar bin Khattab, mulia teman-teman. Tapi sekarang enggak, diukur dengan pendidikan dulu. Allahul musta'an. Ini musibah sebenarnya. Kalau kita mau berbicara strategi apa yang disusun oleh Ustadz Adi Hidayat misalkan dengan pernyataannya guru sekumpul waliun min auliyaillah, apa strateginya? Apa ingin menggait dulu semua orang agar ikut dia, setelah itu orang yang mengagumi guru sekumpul didakwahi pelan-pelan bahwa guru sekumpul itu bukan wali, ajarannya begini begitu, tidak boleh tinggalkan haul. Dan bagaimana? Kapan mau meralat pernyataannya kalau guru sekumpul waliun min auliyaillah? Jangankan guru sekumpul, pernyataannya tentang asy'ara surah pemusik tidak dicabut. Jadi beliau masih tetap berfatwa asy'ara surah pemusik, surah Maryam mirip dengan Yohanes 3 ayat 16 itu. Tidak ada satupun yang beliau ralat. Jadi apa? Nah, itulah watak beliau. Dan kami Ustadz tidak sepakat dengan diamnya antum. Apapun alasannya demi kemaslahatan, karena pengikutnya banyak, karena titelnya tinggi, itu bukan alasan. Karena Ustadz Adi Hidayat pun pernah mengkritik orang yang titelnya jauh di atas dia. Padahal beliau diakui sebagai orang sastra Arab. Tapi ketika menjelaskan kitab, nama kitab Murjud Dahab disebutnya Mirwajud Dahab. Jadi memang orang seperti apapun pasti ada kekeliruan, khilaf ataupun lupa. Jadi tidak mungkin orang itu benar terus teman-teman. Ketika dikritik dengan halus, ya diingatkan secara lembut, tapi masih ngeyel, ya mungkin seperti itu resikonya. Ketika dibantah keras, ada orang yang tidak sepakat. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak mau ini berlarut-larut. Saya hanya ingin memberikan pernyataan secara tegas kepada teman-teman sekalian. Ke depan ya kita akan belajar. Kita akan memperbaiki cara dakwah dan mengingatkan orang dengan cara yang hikmah. Seperti itu. Dan pastinya kita belajar bersama-sama. Belajar untuk meninggalkan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Begitu dari saya.